Bab 431, apakah kau tahu tuanku? Mulut Jiang Kaying mengerut, Yang Chen, berhentilah berpura-pura. Kaulah orang pertama yang memasuki istana surgawi, dan kau pasti telah memperoleh peta itu. Satu-satunya orang yang dapat datang ke area dalam ini lebih awal daripada aku adalah kau. Jangan berpikir bahwa kau dapat bersembunyi dariku hanya dengan mengubah penampilanmu. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan, aku yakin bahwa kau adalah Yang Chen tanpa diragukan lagi. Melihat bahwa dia tidak bisa terus menyembunyikannya, Yang Chen tidak punya pilihan lain. Apa yang kamu inginkan? Sederhana saja, Yang Chen. Aku juga tidak ingin membuang-buang kata. Kau juga seorang jenius, dan tidak mudah bagiku untuk menghadapimu. Namun, kau harus tahu bahwa perbedaan dalam kultivasi seni bela diri kita terlalu besar, dan mustahil bagimu untuk menang melawanku. Jadi serahkan saja kuncinya dengan patuh. Hanya mereka yang tahu keadaan terkini yang merupakan pahlawan sejati, dan aku yakin kau harus memiliki keberanian untuk melakukannya. Jiang Kaying berteriak. Mendengar ini, Yang Chen tidak senang. Mengapa saya harus memberikan kuncinya kepada Anda? Kalau begitu, ayo kita bertarung. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jiang Kaying menggerakkan tangannya, dan dalam sekejap, tidak seperti jarum pelangi tunggal yang dia gunakan tadi, 4 atau 5 jarum pelangi muncul pada saat yang sama. Keempat atau 5 jarum pelangi ini muncul secara bersamaan, masing-masing terjalin dengan benang pelangi yang tampak seperti benang jarum sungguhan. Yang Chen sangat jelas tentang kekuatan jarum pelangi, bagian yang paling kuat bukanlah jarum itu sendiri, tetapi benang pelangi di belakangnya. Benang pelangi ini dibentuk oleh aliran ki sejati dan sangat kuat. Jika seseorang terkena, mereka akan mati atau menderita cedera parah. Melihat Jiang Kaying beraksi lagi, Yang Chen merasakan kulit kepalanya geli dan segera berkata, Jiang Kaying, apa terburu-buru? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jarum pelangi milikmu dapat melakukan sesuatu padaku? Mendengar perkataan Yang Chen, Jiang Kaying tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak, menatap mata Yang Chen. Dari apa yang kau katakan, sepertinya kau tahu banyak tentang teknik rahasia guruku, jarum pelangi. Apa yang aku ketahui tentang jarum pelangi? Yang Chen berkata dengan serius, Jiang Kaying, apakah gurumu Mei Xiuying? Tubuh Jiang Kaying yang halus bergetar sedikit, menatap Yang Chen dengan kaget, penuh ketidakpercayaan. Yang Chen, tuanku tidak pernah mengungkapkan nama aslinya saat bertemu orang, dan dia telah hidup menyendiri selama beberapa dekade tanpa menunjukkan dirinya kepada orang lain. Bagaimana kamu tahu nama tuanku? Bicaralah, atau aku akan mengambil nyawamu. Jiang Kaying terkejut, tetapi Yang Chen bahkan lebih terkejut lagi. Awalnya, Yang Chen hanya ingin mengujinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa guru Jiang Kaying memang Mei Xiuying. Siapa Mei Xiuying? Di kehidupan sebelumnya, di antara banyak orang jenius yang pernah diajarinya, ada seorang gadis muda bernama Mei Xiuying. Dia baru berusia 15 atau 16 tahun ketika Hua Wanru membunuhnya. Metode kultivasi yang dia wariskan kepada Mei Xiuying adalah teknik jarum pelangi ini. Ini adalah teknik yang ia peroleh dari buku-buku kuno, dan tak seorang pun di dunia pernah mempraktikkannya sebelumnya. Selain itu, berlatih jarum pelangi membutuhkan fisik yang unik, sehingga persyaratannya sangat ketat. Oleh karena itu, ketika dia melihat jarum pelangi tadi, dia sedikit terkejut dan bertanya kepada Jiang Kaying tentang gurunya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan ini adalah bagian yang paling mengejutkan baginya. Seorang gadis yang saat itu baru berusia 15 atau 16 tahun kini telah menjadi seorang tetua yang disegani, dan dia telah bersikap rendah hati selama beberapa dekade. Hal ini menunjukkan bahwa Mei Xiuying bukan lagi gadis biasa seperti dulu, tetapi telah menjadi seorang guru terkenal yang dikenal semua orang. Pertanyaannya ada di sini. Berapa tahun yang telah berlalu antara kematiannya dan reinkarnasinya di kehidupan ini? Awalnya, ia jarang memikirkan masalah ini dan tidak menyangka akan ada perbedaan waktu yang jauh di antara keduanya. Setiap daerah mencatat waktu dengan cara yang berbeda, jadi sulit untuk memverifikasinya, dan ia terlalu malas untuk memikirkannya. Sekarang tampaknya tidak ada jeda sesaat antara kematian sebelumnya dengan kehidupan saat ini sebagaimana yang dipikirkannya. Yang Chen, katakan padaku sekarang. Jiang Kaying menunjuk Yang Chen dan berteriak keras. Wajah Yang Chen menegang, lalu dia tersenyum tipis, Jiang Kaying, tuanku dan tuanmu adalah sahabat karib.
Jadi, kita adalah keluarga. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Bagaimana aku tahu bahwa gurumu dan guruku adalah teman? Tanya Jiang Kaiying. Mendengar ini, Yang Chen hampir yakin bahwa Mei Xiuying tidak memberitahu muridnya tentang dirinya. Jika dia memberitahu, Jiang Kaiying akan menunjukkan reaksi yang berbeda saat mendengar namanya, bukannya bersikap tenang karena namanya tetap sama di kehidupan ini seperti di kehidupan sebelumnya. Mungkin Mei Xiuying telah melupakannya karena dia masih gadis remaja saat itu. Dia memperkirakan bahwa setelah kejadian ini, Jiang Kaiying akan memberitahu tuannya tentang hal itu. Dia bertanya-tanya seperti apa reaksi wanita itu ketika mendengar nama Yang Chen lagi. Dengan begitu banyak orang yang memiliki nama yang sama di dunia, Mei Xiuying mungkin tidak akan menunjukkan reaksi yang berarti. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen menghela nafas pelan, merasakan dinginnya dunia, dan berkata, "Saya pernah mendengar tuanku mengatakan bahwa tuanmu memiliki tanda bunga plum di bahu kirinya. Bagaimana kau tahu tentang itu?" Jiang Kaiying mengerutkan kening, merasa itu sangat aneh. Dia tahu orang macam apa tuannya itu, dan selama bertahun-tahun, tuannya tidak pernah berhubungan intim dengan pria manapun. Rahasia tanda bunga plum di bahu kirinya bahkan lebih samar lagi. Hanya orang yang sangat dekat dengan majikannya yang dapat mengetahuinya. Siapakah majikan pria ini, dan bagaimana dia mengetahuinya? Meski begitu, Jiang Kaiying hampir yakin bahwa dia mengatakan kebenaran dan berkata, "Jadi, ternyata tuanmu dan tuanku adalah teman, kami sebenarnya bukan musuh." Aku senang kau berpikir begitu. Yang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan keturunan gadis yang pernah diajarnya dulu. Dan keturunan ini telah hidup lebih lama darinya di kehidupan sebelumnya. Yang Chen berkata, "Nona Jiang, karena kita berada di pihak yang sama, mari kita kesampingkan perbedaan kita. Saya memang memiliki kunci untuk memasuki area dalam, dan kita dapat membaginya. Namun, syaratnya adalah kita akan berada di pihak yang sama mulai sekarang." Tentu saja, Jiang Kaiying setuju tanpa berpikir. Karena gurunya mengenal guru Yang Chen, dia berteman dengan Yang Chen. Melihat Jiang Kaiying menyetujuinya dengan mudah, Yang Chen menghela napas lega. Dia tidak bisa mengukur seberapa kuat Jiang Kaiying, tetapi dia tahu betul seberapa kuat teknik jarum pelangi yang telah dia wariskan secara pribadi. Mempertimbangkan levelnya di alam rahasia, dia pikir dia mungkin berada di peringkat 3 teratas meskipun dia bukan yang pertama. Memiliki sekutu yang kuat tentu sesuatu yang ingin dilihatnya. Adapun berbagi kunci dan memasuki area dalam bersama-sama, itu bukan masalah besar. Dengan pemikiran ini, Yang Chen melambaikan tangannya, "Nona Jiang, silakan." "Silakan." Jiang Kaiying juga sangat sopan. Jadi, mereka berdua mengubah permusuhan menjadi persahabatan, dan bersama-sama mereka berdiri di depan gerbang kota Tiandu. Bab 432, Penilaian Istana Tiandu. Di depan gerbang utama ibu kota langit, sebuah lubang kunci terlihat jelas. Yang Chen mengeluarkan kunci yang telah disiapkan dan memasukkannya langsung ke dalam lubang kunci. Dengan sekali klik, gerbang ibu kota surgawi terbuka. Kegembiraan tampak di wajah Yang Chen dan Jiang Kaiying. Namun, pada saat berikutnya, kegembiraan mereka membeku. Karena, ketika gerbang ibu kota surgawi terbuka, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan kemudian seluruh kota bergerak ke atas ke langit. Hal ini memaksa Yang Chen dan Jiang Kaiying untuk segera mundur, melihat pemandangan megah di hadapan mereka namun tidak dapat merasakan kegembiraan sedikit pun. Saat ibu kota surgawi bergerak ke atas, itu menandakan bahwa pada saat mereka menggunakan kunci untuk membuka gerbang kota, ibu kota surgawi, sebagai simbol area bagian dalam harta karun kaisar, secara bertahap muncul dari air, dan terlihat oleh setiap orang. Namun itu bukan bagian terpenting. Faktor kuncinya adalah ketika gerbang kota terbuka, suara bergema ke segala arah. Gerbang B ibu kota langit kini telah terbuka. Siapapun yang menginginkan harta karun dan warisan kaisarku, silakan datang. Suara ini seakan membawa godaan yang tak terlihat, tidak hanya menyebar ke seluruh wilayah rahasia tetapi juga mengungkap arah suara tersebut. Apa artinya ini? Artinya, sekarang semua orang di alam rahasia tahu di mana ibu kota surgawi berada, dan mereka semua akan bergegas ke kota itu karena perkataan Kaisar Tiandu, berusaha untuk mendapatkan harta karun di kota itu dan memperoleh warisannya.
Warisan Kaisar Agung Tiandu yang menjadi incaran semua orang, siapa yang akan meremehkannya? Kaisar Tiandu sudah menjelaskan bahwa siapapun yang menginginkan harta dan warisannya harus datang. Sekarang, tampaknya semua orang di alam rahasia akan bergegas ke sana. Dan Yang Chen dan Jiang Kaiying, yang telah membuka kota ibu kota surgawi, tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Apa yang terjadi? Jiang Kaiying mengerutkan kening, tampak gelisah. Sederhana saja, itu adalah larangan yang sengaja dibuat oleh Kaisar Tiandu. Begitu seseorang membuka kota, berita itu akan menyebar ke seluruh wilayah rahasia. Benar saja, memilih orang yang akan mewarisi harta dan warisan Kaisar Tiandu tidak semudah yang terlihat. Mereka yang mendapatkan kunci mengira mereka dapat menelan harta dan warisan itu sendirian, tetapi kenyataannya, itu tidak sesederhana itu. Yang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Semua orang berpikir demikian, dan mereka dengan iri hati mengincarnya. Sekarang tampaknya kunci itu seperti kentang panas. Satu-satunya keuntungan adalah mereka yang memegang kunci akan dapat memasuki gerbang kota lebih cepat daripada yang lain. Namun, yang membuat Yang Chen penasaran adalah total ada 3 kunci. Apa tujuan dari 2 kunci lainnya? Hal ini membuat Yang Chen teringat dengan pemilik suara yang baru saja mengatakan, gerbang B ibu kota langit. Apa sebenarnya gerbang B ini? Apakah ada pintu lain selain pintu ini? Pada saat itu, Yang Chen dan Jiang Kaiying saling berpandangan dan tampak memahami niat masing-masing. Buru-buru, sekarang berita pembukaan ibu kota surgawi telah terungkap, mereka harus bergegas masuk dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pada saat yang sama, ibu kota surgawi bergerak dari air ke langit, dan permukaan air menghilang. Kota itu kemudian menetap di tanah, tampak megah. Yang Chen dan Jiang Kaiying memasuki kota melalui gerbang yang terbuka. Saat memasuki kota, Yang Chen dan Jiang Kaiying secara naluriah menyebarkan jiwa ketuhanan mereka dan mulai mengamati sekeliling mereka. Yang Chen diam-diam mengagumi Jiang Kaiying, melihat bahwa dia tidak gelisah seperti para jenius lainnya. Hal pertama yang dia lakukan saat memasuki kota ibu kota surgawi adalah menyebarkan jiwa sucinya dan mengamati situasi di sekelilingnya. Begitu mereka merasa tidak ada bahaya, mereka berdua melanjutkan perjalanan bersama-sama. Di dalam kota, semuanya dibentuk oleh larangan. Satu-satunya objek nyata adalah istana terbesar di kota ini, istana ibu kota langit, kata Yang Chen. Jiang Kaiying menatap Yang Chen dalam-dalam, merasa heran. Dengan kekuatan jiwa sucinya, dia hampir tidak menyadari bahwa struktur di sekelilingnya palsu beberapa saat yang lalu, tidak menyangka Yang Chen telah mengetahuinya lebih awal. Baiklah, mari kita masuk ke istana ibu kota langit dan melihat-lihat, kata Jiang Kaiying tanpa basa-basi. Kecurigaannya terhadap Yang Chen berkurang drastis karena guru Yang Chen adalah kenalan gurunya sendiri. Jadi, keduanya melangkah bersama dan memasuki istana ibu kota langit. Begitu masuk, lingkungan sekitar mereka tiba-tiba menjadi gelap gulita. Kemudian suara lama yang familiar itu terdengar lagi. Setengah langkah alam bela diri Yuan dan alam bela diri asal tingkat ke-6, kalian akan menghadapi tantangan yang berbeda. Penilaian akan didasarkan pada tingkat kultivasi kalian. Melewati tantangan dasar ini akan memungkinkan kalian untuk memenuhi syarat untuk melihat wajah sebenarnya dari istana ibu kota langit. Baiklah, penilaian dimulai sekarang, kata suara tua itu sambil terkekeh. Saat kata-katanya diucapkan, pemandangan di sekitarnya cepat berubah. Saat berikutnya, Yang Chen mendapati penglihatannya jelas dan dia berada di padang rumput hijau subur. Pada saat yang sama, Jiang Kaiying menghilang. Apakah tantangan ini memisahkan Jiang Kaiying dan aku di saat yang sama? Tampaknya harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung sungguh luar biasa. Lingkungan di sekitarnya tampak begitu nyata, membuatku merasa seperti benar-benar ada di sana. Aku ingin tahu seperti apa penilaian dasar Kaisar Agung ini, pikir Yang Chen dalam hati. Saat ia tengah berpikir, beberapa raksasa hijau yang tertutup rumput tiba-tiba muncul di padang rumput. Raksasa hijau ini muncul dari udara tipis, dan kultivasi seni bela diri yang mengerikan terpancar dari masing-masing dari mereka. Ekspresi Yang Chen menegang, apakah mereka terbentuk oleh larangan? Masuk akal karena prajurit pasir di menara percobaan juga terbentuk oleh larangan. Jika Yuban, sebagai tangan kanan Kaisar Agung Tiandu, dapat menciptakan larangan yang luar biasa,
menciptakan raksasa hijau seharusnya tidak terlalu sulit. Saat pikirannya mulai tenang, suara lama itu terdengar lagi. Si kecil, totalnya ada 5 raksasa hijau. Hanya jika kamu mengalahkan mereka dalam waktu yang dibutuhkan untuk menikmati secangkir teh, penilaian akan dianggap berhasil. Semakin cepat kamu mengalahkan mereka, semakin baik. Semakin cepat kamu mengalahkan mereka, semakin banyak poin yang akan kamu dapatkan, dan ketika saatnya tiba, aku akan menilai kamu dalam 4 tingkatan, kelas A, B, C, dan D. Senior, apa keuntungan mendapatkan lebih banyak poin? Yang Chen bertanya. Ia ingin mengajukan pertanyaan yang lebih rinci, tetapi begitu kata-katanya selesai, suaranya menghilang sepenuhnya. Kemudian, kelima raksasa hijau itu tampak menjadi gila dan bergegas ke arahnya. Merasakan kekuatan raksasa hijau, wajah Yang Chen menjadi dingin. Kemudian, dia melepaskan tombak naga ungu terlarang, berderak dengan guntur dan kilat. Bab 433, apa arti level A menengah? Yang Chen tidak tahu apa tujuan dari nilai A, B, C, D, tetapi karena itu adalah penilaian, tentu saja, semakin tinggi nilainya, semakin baik. Dia tidak terlalu memikirkannya. Saat kelima raksasa hijau itu menyerbu ke arahnya, dia langsung melepaskan jurus petir. Segera setelah itu, kekuatan elemen petir surgawi melonjak dalam tubuhnya, melesat dengan suara mendesis. 5 raksasa hijau menyerangnya sekaligus, bertabrakan langsung dengan kekuatan luar biasa yang dilepaskan oleh asal mula petir surgawinya. Dalam sekejap, 5 raksasa hijau menghilang begitu saja, hanya menyisakan gumpalan rumput yang jatuh ke tanah. Sepertinya sekarang setelah aku memasuki alam bela diri Yuan setengah langkah, kekuatanku telah meningkat pesat, pikir Yang Chen dalam hati. Pada awalnya, ketika ia bertarung melawan banyak seniman bela diri dari berbagai sekte utama, ia melepaskan serangan neraka petir untuk mengalahkan banyak orang, tetapi Yang Chen masih ragu. Sekarang, melihat kelima raksasa hijau ini, yang kultivasi seni bela dirinya sama seperti dia di alam bela diri Yuan setengah langkah, ia dapat mengatakan bahwa mereka benar-benar rentan terhadap serangannya hanya dengan satu gerakan. Mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah, perubahan yang ditimbulkan oleh metode kultivasi terlalu drastis, membuatnya sulit baginya untuk tidak menjadi kuat. Saat ia tengah asyik berpikir, suara kuno itu terdengar lagi. Lumayan, level A sempurna, kamu berhasil lulus penilaian. Saat berikutnya, pemandangan padang rumput hijau di sekitarnya menghilang, digantikan oleh bagian dalam istana yang megah. Selain beberapa patung yang diukir indah di dalam istana itu kosong dan tidak ada benda apapun lainnya. Yang Chen merenung sejenak dan akhirnya menunjukkan senyum kecut. Sepertinya ini adalah bagian dalam istana. Aku bertanya-tanya apakah hanya mereka yang lulus penilaian yang bisa masuk ke sini. Aku tidak tahu di mana Jiang Kaiying sekarang, pikir Yang Chen dalam hati. Saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa bahwa memanggil Jiang Kaiying dengan sebutan Nona agak tidak pantas. Bagaimanapun, dia dan Mei Xiuying, guru Jiang Kaiying, berasal dari generasi yang sama. Namun, sekarang, dia masih memanggil Jiang Kaiying dengan sebutan Nona. Namun, jika tidak memanggilnya Nona, usia Jiang Kaiying sebenarnya tidak jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya. Tentu saja, dia juga tidak mungkin lebih tua darinya. Memikirkan hal ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir lebih jauh. Tidak ada perubahan di dalam istana. Setelah sekitar secangkir teh, seberkas cahaya bersinar, diikuti oleh kemunculan sosok wanita. Setelah diamati lebih dekat, sosok itu tidak lain adalah Jiang Kaiying. Nona Jiang, apakah Anda sudah menyelesaikan penilaian? Yang Chen bertanya sambil tersenyum tipis. Jiang Kaiying menatap Yang Chen dengan saksama, kamu sudah menyelesaikan penilaian dan datang ke sini. Benar sekali, Yang Chen melihat sekeliling, saya tidak tahu apa hubungan antara semua ini. Ngomong-ngomong, Nona Jiang, berapa skor yang Anda peroleh dalam penilaian? Level A lebih rendah. Jiang Kaiying berkata tanpa ekspresi, raksasa hijau itu cukup sulit dihadapi, dan butuh banyak usaha bagiku. Berapa skor yang kau dapatkan? Yang Chen tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Melihat Yang Chen tersenyum tanpa berbicara, rasa ingin tahu Jiang Kaiying pun muncul, aku bertanya padamu. Yang Chen terbatuk pelan, Nona Jiang, apakah Anda yakin ingin tahu?
Mengapa saya tidak yakin? Level A sempurna, jawab Yang Chen langsung. Jiang Kaiying membelalakkan matanya dan duduk di tanah dengan kaki disilangkan. Frustrasi, awalnya, aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Jika aku menggunakan kemampuanku yang sebenarnya, aku bisa dengan cepat memusnahkan raksasa hijau itu dan memperoleh level sempurna A tanpa masalah. Melihat semangat kompetitif Jiang Kaiying yang begitu kuat, Yang Chen tak dapat menahan diri untuk teringat pada kepribadian Mei Xiuying saat dia masih muda. Tampaknya seperti guru, seperti murid, ia pernah memberi tahu Mei Xiuying untuk menahan sifat kompetitifnya, tetapi sekarang tampaknya orang-orang jarang mengubah sifat mereka. Ia sudah lama tidak melihat karakter Mei Xiuying, tetapi ia tahu karakternya dengan melihat karakter muridnya. Memikirkan hal ini, Yang Chen tidak peduli dengan perkataan Jiang Kaiying dan melanjutkan. Kamu datang lebih awal. Jadi apa yang terjadi? Kita lulus ujian, hanya untuk duduk di sini. Jiang Kaiying bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua pengaturan ini dibuat oleh Kaisar Tiandu. Penilaian ini pasti merupakan serangkaian dari semuanya. Langkah ini sama seperti yang sebelumnya. Jika Anda ingin mendapatkan warisan dan harta Kaisar Tiandu, Anda harus mengikuti pengaturannya. Dengan kekuatan kami, orang-orang kecil, bahkan jika Kaisar Tiandu sudah meninggal, kami masih seperti semut di depan orang lain. Yang Chen mengangkat bahu. Kata-katanya tidak salah. Bahkan jika Kaisar Tiandu telah meninggal selama bertahun-tahun, mereka tetap saja semut di hadapannya. Jiang Kaiying cemberut dan tidak berkata apa-apa lagi. Begitu saja, mereka berdua duduk bersila. Sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba muncul kilatan cahaya. Segera setelah itu, orang ketiga selain Yang Chen dan Jiang Kaiying muncul di tempat itu. Yang Chen mendongak dan melihat bahwa orang itu tidak lain adalah jenius terbaik dari kota utama Loyun, Huo Changhai. Hal ini membuat Yang Chen berpikir. Dengan pemikiran yang cermat, tidak sulit untuk menebak bahwa para jenius dari semua kekuatan pasti telah mendengar suara kuno itu dan dengan cepat bergegas ke kota Tiandu, lalu memasuki istana Tiandu untuk berpartisipasi dalam penilaian. Huo Changhai adalah yang tercepat untuk memasuki penilaian. Yang Chen masih memiliki ingatan segar tentang Huo Changhai. Kultivasi seni bela diri lawannya telah mencapai lapisan ketiga alam bela diri asal. Selain itu, kuncinya adalah bahwa kota utama Loyun secara keseluruhan relatif tidak terlalu sombong dibandingkan dengan kekuatan lain, setidaknya memberi orang kesempatan untuk bertahan hidup. Misalnya, beberapa waktu lalu, pemimpin kota utama Loyun mengejarnya, tetapi dia tidak seganas yang lain. Sebaliknya, dia memberinya jalan keluar lain. Meskipun itu agak berlebihan bagi Yang Chen, dia belajar sedikit tentang karakter orang-orang dari kota utama Loyun. Yang Chen tidak tahu karakter Huo Changhai, tetapi setidaknya sekarang hal itu tidak membuat Yang Chen merasa antipati. Saat masuk, dia menangkupkan tangannya ke arah Yang Chen dan Jiang Kaiying, melirik Jiang Kaiying dengan khawatir, lalu duduk di sudut. Huo Changhai adalah orang pertama yang masuk setelah Yang Chen dan Jiang Kaiying, tetapi bukan yang terakhir. Mengikuti Huo Changhai, dua orang jenius tak dikenal muncul dalam sekejap, keduanya memiliki kultivasi seni bela diri di puncak alam Lingwu, dan lulus penilaian juga. Setelah itu, para seniman bela diri dengan berbagai tingkat kultivasi seni bela diri tiba di istana ini. Di antara mereka, ada juga beberapa wajah yang dikenal, seperti kenalan Jiang Kaiying, Huang Cheng. Dengan kilatan cahaya, Huang Cheng dari tempat yang sama dengan Jiang Kaiying memutar lehernya dan muncul di dalam istana, lulus penilaian. Dia melihat Jiang Kaiying sekilas. Jiang Kaiying, aku tahu kamu ada di sini. Katakan padaku, berapa skor yang kamu dapatkan pada penilaian itu? Level A lebih rendah, kata Jiang Kaiying dingin. Haha, kali ini kamu tidak melakukannya dengan baik, aku mendapat level A menengah, Huang Cheng menyeringai. Jiang Kaiying sedikit kesal, dia tidak menggunakan kekuatan aslinya di awal, itulah sebabnya dia mendapat level A lebih rendah. Terlebih lagi, lawannya cukup kuat. Melihat wajah Huang Cheng yang puas, Jiang Kaiying berkata dengan kaku, kamu bangga dengan level A menengah. Tahukah kamu bahwa seseorang di sini mendapat nilai level A sempurna? Bab 434, Identitas terungkap. Seperti semua orang tahu, kekuatan Huang Cheng berada di lapisan kelima alam bela diri asal, dan tidak ada seorang pun yang berani memprovokasinya.
Jadi ketika mereka melihat Huang Cheng lulus penilaian dan muncul di sini, tidak ada yang banyak bicara. Apa hubungannya dengan mereka ketika Huang Cheng memamerkan prestasinya? Namun ketika mereka mendengar kata-kata Jiang Kaiying, banyak orang terkejut. Level A yang sempurna, seberapa mengerikan itu? Sebagai perbandingan, Jiang Kaiying sendiri hanya berada di level A bawah. Dan semua orang telah menyaksikan kekuatannya. Saya di kelas B bawah. Saya di kelas B atas. Nilai saya B sempurna. Orang-orang berbicara dengan suara pelan, dan sebagian besar dari mereka mendapat nilai B. Antara nilai A dan nilai B, sudah barang tentu nilai A-nya lebih baik. Belum lagi, hanya sedikit yang bisa mencapai nilai A, apalagi nilai sempurna A. Ini adalah prestasi yang paling sempurna dan luar biasa. Siapa yang mendapat nilai A sempurna? Ya, siapa yang mendapat hasil sekuat itu sebagai nilai sempurna A? Saat semua orang berdiskusi, Huang Cheng juga penasaran dengan kata-kata Jiang Kaiying. Dia bangga telah mencapai level A middle, dan bahkan berhasil melampaui Jiang Kaiying. Namun menurutnya, seseorang telah mencapai nilai A sempurna, yang membuatnya merasa sedikit frustrasi. Bukannya dia tidak bahagia, tetapi seorang jenius seperti dia tidak suka dibayang-bayangi. Jiang Kaiying, melihat kebingungan Huang Cheng, tetap diam dan hanya melirik Yang Chen. Yang Chen, yang duduk di dekatnya, merasa agak malu. Huang Cheng menatap Yang Chen dengan ekspresi bingung dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, maksudmu dia mendapat nilai A sempurna? Bagaimana mungkin? Siapa dia? Tidak mengherankan jika Huang Cheng tidak mengenali Yang Chen karena Yang Chen telah mengubah penampilannya. Bukan hanya Huang Cheng yang tidak mengenalinya, bahkan orang-orang yang dekat dengan Yang Chen pun akan kesulitan mengenalinya. Alasan mengapa Jiang Kaiying mengenali Yang Chen sepenuhnya didasarkan pada tebakan. Jadi dia mendapat nilai A sempurna. Siapa anak ini? Ya, aku sama sekali tidak mengenalinya. Dari mana anak ini berasal? Yang Chen tetap tenang meskipun ada spekulasi, menjaga ketenangannya. Jiang Kaiying ini, dengan beberapa kata pujiannya, sebenarnya telah mendorongnya menjadi pusat perhatian. Sekarang, bahkan jika dia ingin tetap bersikap rendah hati, itu tidak mungkin. Awalnya, saat dia duduk di sana, tidak seorang pun dapat menebak bahwa dia adalah Yang Chen. Sekarang, dia harus sengaja menyamarkan dirinya agar orang lain tidak dapat menebak identitasnya. Namun, saat dia sedang berpikir seperti ini, Jiang Kaiying bertindak sebagai rekan setim yang sangat berkualitas saat ini. Ketika Huang Cheng menanyainya, Jiang Kaiying tersenyum, bukankah mudah ditebak? Huang Cheng, kamu pasti telah memasuki istana surgawi dan tahu siapa orang pertama yang mendapatkan peta itu. Orang pertama yang mendapatkan peta itu adalah Yang Chen. Yang Chen adalah jenius terbaik di North Mountain County. Anak ini, tunggu, kau Yang Chen. Huang Cheng akhirnya sadar dan menunjuk Yang Chen dengan kaget. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk dahinya dan memutar matanya ke arah Jiang Kaiying. Apa maksud Jiang Kaiying dengan ini? Apakah dia harus mengungkap identitasnya agar merasa puas? Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Apa sebenarnya yang dipikirkan Jiang Kaiying? Yang Chen tidak dapat menemukan jawabannya. Pada titik ini, dia tidak diragukan lagi telah didorong menjadi pusat perhatian dalam arti sebenarnya dari kata tersebut. Semua orang sekarang tahu bahwa dia adalah Yang Chen. Itu Yang Chen. Tidak diragukan lagi. Yang Chen dikabarkan telah mendapatkan peta harta karun lingkaran dalam dari Istana Surgawi, dan setelah pergi, dia mengalahkan banyak pasukan satu demi satu. Dia kemudian melakukan perjalanan jauh ke Ibu Kota Langit. Ibu Kota Langit ini dibuka olehnya, dan kultivasi seni bela dirinya setara dengan Yang Chen. Apakah dia benar-benar Yang Chen? Berdiri di tengah kerumunan, Huang Cheng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sial, tidak heran dia bisa mencapai nilai A sempurna. Anak iblis ini. Baiklah, aku mengaku kalah. Seharusnya tidak ada banyak perbedaan antara kelas A menengah dan kelas A sempurna, hehehehe. Nilai A yang sempurna, tidak heran. Yang Chen selalu dikenal sebagai iblis, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai jenius nomor satu di North Mountain County. Tidak mengherankan bahwa ia mencapai hasil yang luar biasa. Hei, nak, apakah kamu Yang Chen? Kami bertanya padamu, apakah kamu Yang Chen? Beberapa orang hanya berspekulasi, sementara yang lain lebih berani, menunjuk hidung Yang Chen dan menanyainya. Yang Chen tidak berniat menjawab,
dia duduk diam sambil memejamkan mata. Saya bisa melihat bahwa dia adalah Yang Chen. Tidak perlu menebak. Meskipun penampilannya berbeda dari Yang Chen yang saya kenal, mata, temperamen, dan gerakannya semuanya identik dengan Yang Chen. Saya sangat mengenal Yang Chen. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berdiri dari kerumunan. Setelah mengamati pria itu dengan saksama, bukankah itu Han Fang dari Sekte Changhai? Han Fang, Master Sekte Junior dari Sekte Changhai, merupakan seorang jenius terbaik yang diasuh oleh sekte tersebut. Namun, Yang Chen penasaran, selama perjalanan alam rahasia bersama Kaisar Tiandu ini, Han Fang telah menemukan beberapa peluang dan harta karun yang tidak diketahui, yang memungkinkan kultivasi seni bela diri miliknya meningkat dari alam bela diri Yuan setengah langkah ke alam bela diri Yuan yang sebenarnya. Hal ini tidak diragukan lagi telah memperkuat posisinya di Sekte Changhai. Tingkat kultivasi seperti itu tampaknya telah memberikan Han Fang kepercayaan diri yang dibutuhkannya untuk mengamati Yang Chen dengan ekspresi dingin. Yang Chen, kenapa kamu menjadi begitu pengecut sehingga kamu bahkan tidak berani mengungkapkan identitasmu? Nak, kamu Yang Chen atau bukan? Ku dengar Yang Chen punya banyak harta karun. Tidak banyak ruang di sini sekarang, dan Yang Chen tidak punya tempat untuk lari. Dia memiliki kunci area dalam padanya, dan selama kita bekerja sama, kita dapat membunuhnya kapan saja. Bagaimana menurut kalian, haruskah kita bekerja sama untuk membunuh Yang Chen, dan kemudian membagi harta dan kunci di tubuhnya? Mendengar ini, Yang Chen tertawa dingin dan langsung berkata, baiklah, tidak perlu berspekulasi lagi, Han Fang. Biar ku katakan yang sebenarnya. Ya, aku Yang Chen. Mengenai kalian yang ingin mencuri kunciku atau menjarah harta karunku atau berencana untuk menyerangku bersama, yah, aku selalu siap dan dipersilakan. Begitu kata-kata itu terucap, suasana menjadi sunyi. Aura dominan Yang Chen langsung menyebar, menyapu ke segala arah, mengejutkan para penonton. Mereka yang tadi berteriak-teriak semuanya terdiam. Yang Chen mengamati kerumunan, tanpa perlu berpikir panjang, dia tahu bahwa mereka yang berteriak-teriak itu sebagian besar berasal dari Sekte Changhai, begitu pula orang-orang yang bicara hendak bergabung untuk membunuhnya. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang mengambil keuntungan dari kekacauan itu. Tetapi Yang Chen penasaran dengan apa yang mampu dilakukan para oportunis ini. Bab 435, Pertempuran Tiga Kekuatan Yang Chen. Jelas, ada banyak orang yang tidak memiliki kemampuan nyata tetapi hanya suka membuat kegaduhan. Mereka sering membanggakan diri tanpa henti tetapi ketika menghadapi tantangan nyata, mereka akan mundur dan tetap diam. Jadi, tentu saja, mereka cukup waspada terhadap aura dominasi yang kuat yang dipancarkan Yang Chen. Melihat sekelilingnya menjadi sunyi senyap, Han Fang mengerutkan kening dan berkata, kalian, biasanya kalian ingin berurusan dengan Yang Chen, tetapi kalian khawatir dia akan melarikan diri. Namun, sekarang situasinya berbeda. Tempat ini cukup terbatas, dan seseorang tidak dapat keluar atau masuk tanpa melewati penilaian. Yang Chen tidak dapat melarikan diri, jadi apa yang dapat dia lakukan jika kita semua bekerja sama? Tidak ada tanggapan dari orang banyak. Han Fang mulai merasa canggung karena tidak ada yang menjawab. Secara teoritis, dengan seruan yang masuk akal seperti itu, seharusnya ada tanggapan yang cukup besar dari orang lain. Tetapi kenyataan ternyata jauh melampaui ekspektasinya. Memang demikianlah halnya. Banyak orang hanya mencibir mendengar perkataan Han Fang. Jika ibu kota langit belum dibuka dan mereka belum memasukinya, mereka mungkin menyetujui usulan Han Fang dan menyerang Yang Chen dengan harapan kuncinya akan jatuh ke tangan mereka. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Dengan gerbang kota yang terbuka, apa gunanya mengambil kunci Yang Chen? Untuk hiasan. Adapun harta karun Yang Chen, mereka tidak peduli. Siapa di antara para jenius ini yang tidak memiliki beberapa harta karun? Mereka tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk beberapa harta karun yang tidak jelas dan menanggung risiko dibunuh oleh serangan balik Yang Chen. Yang Chen melihat ke arah Han Fang yang malu, sama sekali tidak terkejut. Dia berkata dengan dingin, Han Fang, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja terus terang. Dengan usaha yang ceroboh seperti itu, semua orang hanya akan menganggapmu sebagai badut yang melompat-lompat dan tidak serius. Siapa yang kau katakan tidak serius? Han Fang langsung geram. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Han Fang menggertakkan giginya karena marah,
jelas sekali ia merasa jengkel. Sejak dikalahkan oleh Yang Chen di luar alam rahasia, dia menyimpan dendam terhadap Yang Chen. Dia selalu ingin mencari kesempatan untuk berhadapan dengan Yang Chen, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan itu. Sekarang ketika kesempatan itu datang, Han Fang berteriak, "Yang Chen, apakah kamu yang membunuh Sao Changkong dari sekte Changhai kami?" "Bagaimana jika memang begitu?" Yang Chen menjawab dengan tenang. "Baiklah, Yang Chen, beraninya kau mengakuinya. Kau telah membunuh junior brother Changkongku, dan aku, sekte Changhai, bersumpah akan melawanmu selamanya." Han Fang berteriak dengan marah. Mendengar ini, Yang Chen terkekeh, "Han Fang, jika kamu terus mengatakan hal-hal seperti itu, aku tidak akan repot-repot menanggapi. Bukankah kamu yang mengirim seseorang untuk membunuhku atas nama Sao Changkong, sekte Changhai? Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa kamu dapat mewakili sekte Changhai untuk membunuhku, tetapi aku tidak diizinkan untuk melawan? Dendamku terhadap sekte Changhai saling berbalas. Han Fang, jika aku jadi kamu, aku akan berhenti mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu sekarang. Jangan biarkan mendiang Sao Changkong membeku sampai mati di dunia bawah, jangan sampai hantu pun tidak akan membiarkanmu pergi." Mendengar perkataan Yang Chen, Han Fang tiba-tiba berteriak, "Hehe, Yang Chen, kamu sangat sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa berurusan denganmu? Han Fang, sepertinya kau lupa bagaimana aku mengalahkanmu di luar alam rahasia." Yang Chen tersenyum, "Jika kau ingin mencoba lagi, aku tidak keberatan bermain denganmu." Han Fang teringat bagaimana dia dikalahkan oleh Yang Chen di luar alam rahasia, dan wajar saja dia merasa takut saat melangkah mundur, kenangan itu jelas masih segar dalam ingatannya. Namun, rasa takut itu segera menghilang saat Han Fang memutar wajahnya dan berteriak, "Yang Chen, bukan hanya aku yang ingin berurusan denganmu. Orang-orang dari kota utama Beishan, tunjukkan kekuatanmu pada Yang Chen." "Kakak Han, kami sudah lama menunggu di samping." Saat perkataan Han Fang selesai, beberapa jenius alam bela diri asal dari kota utama Beishan yang telah lulus penilaian berdiri. Yang Chen melirik mereka dan menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Setidaknya, bukankah Cao Ming salah satu dari mereka? Namun, Cao Ming tidak seberuntung Han Fang. Ia masih berada di alam bela diri Yuan setengah langkah. Namun, ada cukup banyak orang di alam bela diri asal di kota utama Beishan, berjumlah 3 orang, meskipun masing-masing dari mereka hanya berada di lapisan pertama alam bela diri asal. Pada saat itu, orang-orang dari kota utama Beishan berdiri bersama orang-orang dari sekte Changhai. 4 ahli alam bela diri asal, ditambah beberapa master alam bela diri Yuan setengah langkah, menatap Yang Chen dengan mata tajam. Yang Chen menganggap ini cukup menarik. Jika areanya lebih luas, dia tidak akan menganggap lawan-lawan ini sebagai ancaman. Namun sekarang, ruang memang menjadi masalah. Tanpa cukup ruang untuk menjalankan gerakannya, menghadapi lawan-lawan ini tidak akan semudah di luar. Namun, tidak mudah untuk membuatnya takut. Meskipun menghadapi mereka merepotkan, itu adalah masalah yang berbeda dengan tidak mampu menghadapi mereka sama sekali. Yang Chen berkata dengan dingin, "Semua orang dari kota utama Beishan, apakah kalian yakin ingin bergabung dengan sekte Changhai? Yang Chen, tidak perlu menakut-nakuti kami. Hehe, kamu berani menyinggung Nona Han," dan Nona Han sangat marah. "Yang Chen, saat kematian sudah dekat, jangan buang-buang kata. Serahkan saja kepalamu," ucapnya menanggapi perkataan beberapa jenius alam bela diri asal kota utama Beishan. Yang Chen tersenyum saat mendengar kata-kata mereka. Tampaknya masalah itu masih ada hubungannya dengan Han Lingling. Wanita itu masih tidak mau mengalah sampai sekarang. Namun, Yang Chen tidak berpikir bahwa tindakan kota utama Beishan terhadapnya sepenuhnya karena Han Lingling. Bagaimana dia harus menjelaskannya? Orang mati demi uang, dan burung mati demi makanan. Semuanya, tidak perlu berbasa-basi dengannya. Sekarang setelah ada begitu banyak orang di sini, hari-harinya sudah dihitung. Han Fang menjadi percaya diri dengan cepat, tampak sama sekali meremehkan Yang Chen. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara lain menyela. "Bagaimana kalau kamu juga melibatkan kami dari Sun Star City saat kamu menyerang Yang Chen?" Pembicaranya tidak lain adalah Wang Yulong, yang saat ini merupakan jenius terkemuka di Sun Star City, juga seorang jenius muda yang telah mencapai lapisan ketiga alam bela diri asal.
Wang Yulong melirik Yang Chen, mencibir dan berkata, Yang Chen telah memprovokasi Sun Star City kita beberapa kali. Sudah sepantasnya kita menyumbangkan kekuatan kita untuk membunuh musuh ini. Awalnya, dia tidak berencana untuk ikut campur karena semua orang telah melihat kekuatan Yang Chen. Wang Yulong tidak takut, tetapi dia tahu bahwa membasmi Yang Chen sepenuhnya akan mengakibatkan kerugian besar dan tidak sepadan dengan biayanya untuk kota bintang mataharinya. Jadi pada awalnya, dia terus mengamati dengan tenang dan tidak bertindak tergesa-gesa. Dia perlu melihat apakah situasinya sudah jelas. Sekarang, dengan Sekte Changhai dan kota utama Beishan bergabung untuk menyerang Yang Chen, kota bintang mataharinya tentu saja tidak keberatan untuk terlibat. Bab 436, Sekutu Yang Chen. Pada saat ini, Yang Chen benar-benar terdorong ke tepi jurang. Pertama, ada Sekte Changhai, kedua, kota utama Beishan, dan ketiga, kota bintang matahari. Kekuatan gabungan dari ketiga kekuatan ini membuat Yang Chen sedikit mengernyit. Jika hanya Sekte Changhai dan kota utama Beishan, dia tidak akan terlalu khawatir, dan dia yakin bahwa dia bisa selamat jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, dengan keterlibatan kota Sunstar, segalanya menjadi jauh lebih merepotkan. Tidak ada jalan lain, jumlah jenius origin martial realm di bawah komando Sunstar City jauh lebih banyak daripada gabungan kota utama Beishan dan Sekte Changhai. Selain itu, pasukan mereka juga memiliki Wang Yulong, seorang jenius yang telah mencapai lapisan ketiga origin martial realm. Dengan Wang Yulong sebagai pemimpin, kekuatan gabungan dari ketiga kekuatan itu tampaknya tak terhentikan. Jika mereka berada di tempat terbuka, Yang Chen dapat mengatasinya, tetapi sekarang, di tempat yang begitu sempit, dia tidak dapat menahan perasaan sangat terganggu. Yang Chen dapat melihat bahwa Wang Yulong belum tahu bahwa ia telah mencuri mayat macan tutul pola naga. Namun, dengan situasi yang telah meningkat sejauh ini, ia tidak punya pilihan selain segera melepaskan ular piton iblis dan beruang hitam gunung hitam. Pada saat itu, akan sulit bagi Wang Yulong untuk tetap tidak tahu apa-apa. Baiklah, mari kita selesaikan dendam lama dan baru dengan ketiga kekuatan ini sekaligus. Jadi, saudara Wang dari kota Sunstar, keputusanmu untuk memilih pihak ini tidak diragukan lagi merupakan keputusan yang bijaksana. Bekerja sama untuk melenyapkan pencuri, Yang Chen, atas nama surga akan menjadi tindakan kebenaran yang besar. Han Fang berkata, tidak keberatan mengenakan topi kebenaran pada dirinya sendiri, kata-katanya terdengar agung dan mulia. Wang Yulong, yang sekarang berdiri di pihak yang sama dengan Han Fang, tidak dapat menahan senyum. Yang Chen memang pantas untuk dimusnahkan. Kota bintang matahari kita hanya berkontribusi pada tujuan itu. Haha, kota utama Beishan, Sekte Changhai, kalian benar-benar tidak tahu malu, ya. Dua kekuatan dari Kabupaten Gunung Utara, bergabung dengan orang luar untuk membunuhku, seberapa kecil kepercayaan dirimu? Seberapa malunya kalian karena telah mengkhianati leluhur kalian sendiri? Terutama kalian, kota utama Beishan, ketika kalian dipermalukan oleh kota bintang matahari, kalian tidak bersuara. Sekarang, ketika mereka melemparkanmu sepotong permen, kalian sangat senang, kalian tidak bisa tidak mengikuti jejak mereka. Kalian, kota utama Beishan, sangat menyedihkan sehingga benar-benar membuka mataku. Teriak Yang Chen. Mendengar ini, ekspresi para jenius dari kota utama Beishan, termasuk Cao Ming, berubah drastis. Yang Chen langsung memukul mereka di bagian yang menyakitkan. Memang, Sunstar City sering mempermalukan Beishan Main City. Dan sekarang, setelah beberapa patah kata dari Sunstar City, mereka setuju dengan mengibaskan ekor tulang punggung macam apa yang mereka miliki. Namun, meskipun mereka mungkin berpikir demikian dalam hati, mereka tidak akan pernah mengakuinya dengan lantang. Si jenius di garis depan menunjuk Yang Chen dan mengutuk, Yang Chen, kita dan Sunstar City sama-sama milik keluarga kerajaan. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada perbedaan pendapat ketika kita setia kepada keluarga kerajaan. Ini normal. Di sisi lain, Anda, Yang Chen, menjadi sasaran kota utama Beishan dan kota Sunstar, yang hampir setara dengan menjadi sasaran keluarga kerajaan. Apalagi yang harus Anda katakan? Apalagi yang harus kukatakan? Aku sudah melihat warna asli kota utama Beishan sekarang.
Yang Chen mengangkat bahu. Sejak zaman dahulu kala, tidak sedikit orang yang tunduk kepada kekuatan asing sambil menindas rakyatnya sendiri. Ada banyak orang seperti itu. Kota utama Beisian adalah contoh nyata. Bahkan ketika dipermalukan oleh kota bintang matahari dan keuntungan mereka dirampas, mereka tetap bersikap patuh, berpura-pura baik untuk menarik hati orang luar. Namun, ketika berhadapan dengan rakyat mereka sendiri, mereka bersikap angkuh dan berkuasa. Karena manusia sudah terdegradasi sampai sejauh ini, apalagi yang harus dikatakan Yang Chen. Sekarang, dia hanya menghela napas pelan. Jiang Kaiying benar-benar telah menyebabkan banyak masalah baginya. Dia hanya tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Kaiying. Dia tampaknya tidak punya niat untuk menyakitinya, jadi mengapa dia bersikeras mengungkap identitasnya. Pada saat yang sama, para penonton segera bubar, memberi jalan kepada berkumpulnya 3 kekuatan yang dipimpin oleh Sekte Changhai, karena khawatir mereka akan mendatangkan masalah bagi diri mereka sendiri. Tatapan mata Han Fang dingin. Saat dia berpikir untuk membunuh Yang Chen untuk melampiaskan kebenciannya, wajahnya berubah marah. Yang Chen, sebaiknya kau terima saja takdirmu. Dalam sekejap, murid-murid ketiga kekuatan melepaskan aura mereka. Yang Chen juga tampak fokus dan melepaskan aura seni bela diri, bersiap untuk pertarungan besar. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba, aura menakjubkan lain muncul di belakangnya. Aura ini begitu kuat sehingga menaungi semua orang yang hadir. Setelah melihat lebih dekat, bukankah itu Jiang Kaiying? Pada saat ini, ketika Jiang Kaiying melepaskan kultivasi alam bela diri asal tingkat ke-6-nya, dia tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di samping Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen merasa bingung, tidak yakin dengan niat Jiang Kaiying. Apakah hati seorang wanita benar-benar berubah-ubah? Dia baru saja berbicara tentang mengungkap identitasnya, dan sekarang sepertinya dia akan membantunya. Awalnya, dia khawatir Jiang Kaiying mungkin akan menusuknya dari belakang, tetapi sekarang sepertinya dia salah paham. Ketika melihat Jiang Kaiying berdiri di samping Yang Chen, ketiga kekuatan yang dipimpin Han Fang juga terkejut, keheranan mereka terlihat jelas. Jika ada orang lain yang berdiri di sisi Yang Chen, ketiga kekuatan gabungan ini tidak akan takut. Namun, Jiang Kaiying berbeda. Kultivasi alam bela diri asal tingkat ke-6 miliknya jauh melampaui orang biasa, dan satu orang hampir sebanding dengan seluruh pasukan. Siapa yang berani meremehkannya? Nona Jiang, apa maksudnya ini? Kami hanya mengincar Yang Chen, dan kami mungkin telah mengganggu Anda saat Anda sedang berkultivasi tadi. Kami mohon maaf atas segala pelanggaran dan berharap Anda dapat memberi kami sedikit ruang untuk menghadapi Yang Chen. Kata Wang Yulong. Orang lain mungkin memberi sedikit wajah pada Wang Yulong. Namun, Jiang Kaiying tidak berniat menunjukkan mukanya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata, Wang Yulong, tidakkah kau melihatnya? Yang Chen dan aku berada di pihak yang sama. Sederhananya, dia adalah sekutuku. Jika kau mencoba menyerang sekutuku, kau juga menyerangku. Sudah sepantasnya bagiku, Jiang Kaiying, untuk membelanya. Huang Cheng di samping bahkan tidak dapat memahami bagaimana Yang Chen dan Jiang Kaiying bisa menjadi sekutu. Ya ampun, barusan, saat aku mendengar kata-kata Jiang Kaiying, aku sepenuhnya percaya bahwa karakter wanita yang mendominasi ini tidak banyak berubah. Bagaimana dia bisa begitu sombong dan bersekutu dengan Yang Chen? Sungguh tidak bisa dipercaya. Huang Cheng terkejut dan memeras otaknya tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Jika memungkinkan, dia juga ingin membentuk aliansi dengan Jiang Kaiying. Akan tetapi, dalam perjalanan ke sini, Jiang Kaiying bahkan tidak meluangkan waktunya sedikit pun. Perkataan Jiang Kaiying tak hanya mengejutkan Huang Cheng tetapi juga membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Apa? Sejak kapan Yang Chen dan Jiang Kaiying membentuk aliansi? Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan bahwa mereka saling mengenal. Dengan bergabungnya Jiang Kaiying, Yang Chen benar-benar menjadi lebih kuat. Dia sudah cukup sulit untuk dihadapi sendiri, dan sekarang ada Jiang Kaiying juga. Untuk sesaat, orang-orang terkejut, tatapan mereka pada Yang Chen tak pelak dipenuhi rasa takut, terutama terhadap 3 kekuatan yang telah susah payah dikumpulkan Han Fang. Setelah melihat Jiang Kaiying, mereka tidak tahu harus berkata bab 437, hanya itu saja. Yang Chen juga termasuk di antara banyak orang yang terkejut dan tercengang. Memang, dia dibuat bingung oleh Jiang Kaiying. Sekarang setelah sadar kembali,
dia menatap kosong ke arah Jiang Kaiying, mencoba mencari tahu apa sebenarnya maksud wanita ini dari matanya. Jiang Kaiying secara alami merasakan tatapan Yang Chen, tatapan matanya berubah, dan sambil menatap Yang Chen, bibir merahnya sedikit terbuka. Sebenarnya, pada awalnya, aku mengungkap identitasmu hanya karena aku kesal dengan Huang Cheng. Apakah kamu terungkap atau tidak, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi itu tidak masalah bagiku. Sebagai sekutu, aku pasti akan berdiri jika seseorang berani menghinamu. Jangan khawatir, aku, Jiang Kaiying, akan memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk melindungimu. Meskipun dia tidak tahu siapa guru Yang Chen, jika dia mengkhianati Yang Chen, dia tidak dapat menjamin bahwa gurunya sendiri tidak akan memarahinya. Jadi Jiang Kaiying berbicara tanpa ragu-ragu. Yang Chen merasa geli sekaligus kesal. Jiang Kaiying ini memang sangat mendominasi. Dia kesal, dan dia ingin mengungkap identitasnya. Tetapi mengapa dia tidak membicarakannya terlebih dahulu? Dia tidak punya petunjuk dan langsung mengkhianatinya. Untungnya, wanita ini cukup setia untuk tidak menempatkannya dalam bahaya, kalau tidak, akan sulit baginya untuk menghadapi begitu banyak orang di tempat sempit seperti itu. Ketiga kekuatan yang dikumpulkan oleh Han Fang sudah mulai mundur. Ketika mereka melihat Jiang Kaiying, mereka semua menelan ludah dengan gugup, ingin mengambil tindakan tetapi mengingat kekuatan Jiang Kaiying, kemungkinan menangnya rendah. Persatuan yang tadinya tampak seperti sumpah yang tidak dapat dipatahkan kini lenyap sepenuhnya, membuat ketiga kekuatan itu terdiam dan tidak mau bertarung lagi. Han Fang dapat merasakan perubahan ekspresi di kota utama Beishan dan kota bintang matahari dan tahu bahwa dua kekuatan lainnya tidak ingin bertarung lagi. Dia tidak mau menyerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, semuanya, Jiang Kaiying memang kuat, tetapi kita tiga kekuatan juga tidak boleh diremehkan. Jika bersatu, apakah kita masih takut pada wanita biasa ini? Perkataan Han Fang tampaknya memberi semangat pada dirinya sendiri lebih dari orang lain. Akan tetapi, perkataannya tidak mendapat tanggapan apapun dari kota utama Beishan dan kota bintang matahari. Sebaliknya, Sun Star City mundur dengan cepat. Tidak lama setelah Han Fang selesai berbicara, Wang Yulong berkata dengan ekspresi tidak senang, "Saudara Han, ada perubahan dalam situasi ini. Kami, Sun Star City, tidak akan ikut campur dalam dendam Anda dengan Yang Chen hari ini. Saudara Han, kami juga tidak akan ikut campur." Melihat bahwa kota bintang matahari telah pergi, satu-satunya alat tawar-menawar kota utama Beishan terhadap Yang Chen menghilang. Bagaimana mungkin mereka dengan bodohnya berdiri di pihak yang sama dengan Sekte Changhai? Tentu saja, mereka berlari secepat yang mereka bisa. Setelah satu kalimat, orang-orang kota utama Beishan menyusut kembali ke sudut. Ketika mereka sadar kembali, hanya Han Fang yang tersisa, berdiri sendirian di sana bersama sejumlah besar pengikut Sekte Changhai, tampak sangat canggung. Untuk sesaat, ekspresi Han Fang penuh ketakutan. Dia menyesalinya. Tentu saja salah jika mengatakan dia tidak menyesalinya. Dialah yang paling malu. Dia yang memulai masalah, lalu dua kekuatan mengikuti, membuatnya merasa percaya diri. Namun sekarang situasinya telah berubah, kedua kekuatan itu tidak lagi terlibat, meninggalkannya sendirian untuk menghadapinya. Betapa memalukannya itu. Bagian tersulitnya adalah, apakah dia masih bisa terus melawan Yang Chen? Apa yang bisa diandalkannya untuk bertarung? Han Fang tidak peduli dengan hal lain saat ini dan berkata dengan tegas, "Yang Chen, kita akan selesaikan masalah pembunuhanmu terhadap Cao Changkong secara perlahan setelah kita keluar. Hari ini, warisan Kaisar Tiandu adalah hal yang paling penting. Aku tidak akan bertengkar denganmu tentang hal lain." Mendengar ini, Yang Chen merasa gembira sejenak. Han Fang cukup menarik. Mampu mengucapkan kata-kata bermartabat dalam situasi yang memalukan seperti itu juga merupakan suatu keterampilan. Namun bagaimana semuanya bisa berakhir semudah itu? Wajah Yang Chen berubah dingin dan dia berkata, mengenai masalah Cao Changkong, hehe, bagaimana cara menanganinya nanti, terserah Sekte Changhai-mu. Tapi Han Fang, sekarang masalah Cao Changkong sudah dikesampingkan, bukankah kita harus menyelesaikan masalah saat ini terlebih dahulu? Ketakutan terbesar Han Fang adalah kata-kata ini. Mendengar kata-kata Yang Chen, jantungnya berdebar kencang, dan dia mundur. "Yang Chen, aku sudah berhenti bersikap agresif, apa yang kamu inginkan?" "Hahaha,
Han Fang, apakah kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Kamu ingin berhenti, tetapi itu tidak berarti aku ingin berhenti. Bagaimana mungkin, menurutmu aku, Yang Chen, adalah seseorang yang dapat memulai masalah sesuka hatinya, dan setelah menemukan sesuatu yang salah, dapat pergi begitu saja kapan saja. Suara Yang Chen dipenuhi dengan esensi darah beruang hitam gunung hitam. Begitu dia membuka mulutnya memiliki kekuatan raungan dewa gunung, yang mengejutkan gendang telinga Han Fang, hampir membuatnya berdarah. Hati Han Fang dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak saat dia merasakan penolakan dalam kata-kata Yang Chen. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa tingkat kultivasi origin martial realm miliknya bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan di depan Yang Chen. Hal ini membuatnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, tanpa ketakutan dan berkata, "Yang Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Kamu masih berani bertanya apa yang ingin aku lakukan?" Yang Chen mencibir dan melangkah maju. Saat dia mengambil langkah ini, saraf Han Fang menegang. Dengan langkah berikutnya, para pengikut Sekte Changhai tidak lagi peduli dengan Han Fang. Di bawah tekanan kuat Yang Chen, mereka mundur satu demi satu, meninggalkan Han Fang di belakang. Baru pada langkah ketiga Han Fang tidak tahan lagi dan berteriak. Pada saat itu, dia melepaskan ki sejati yang disamarkan sebagai sutra, yang merupakan teknik khasnya yang terkenal. Setelah mencapai alam bela diri asal, ki sejati Han Fang yang tersamarkan sebagai sutra jauh lebih banyak dari sebelumnya. Gelombang demi gelombang, tampak seperti lautan yang terbentuk. Dalam sekejap, lapisan-lapisan itu berguling ke arah Yang Chen, mencoba membuatnya lengah dan membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya. Namun, Yang Chen tampaknya telah mengantisipasinya. Saat Han Fang bergerak, tombak naga ungu terlarangnya menyapu. Lampu listrik berkedip-kedip, dan Yang Chen mengerahkan jurus petir, melancarkan serangan-serangan dahsyat berlapis-lapis. Satu persatu, petir menyambar dan merobek ki sejati yang tersamarkan sebagai sutra menjadi berkeping-keping. Kemudian, petir menyambar ke arah Han Fang. Hal ini membuat Han Fang ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia buru-buru mengeluarkan senjata roh dari tangannya. Senjata roh ini adalah perisai. Saat muncul, perisai itu langsung menangkis petir Yang Chen. Tidak sulit untuk melihat bahwa perisai ini adalah salah satu kartu truf Han Fang. Akan tetapi, meskipun ia berhasil menangkis jurus petir Yang Chen, Han Fang basah oleh keringat dan terlihat menyedihkan. Bahkan orang paling bodoh sekalipun bisa menebaknya. Han Fang ini, seorang ahli alam bela diri asal, bahkan tidak bisa bertarung melawan Yang Chen. Ini, banyak ahli alam bela diri asal lapisan pertama dan kedua dari berbagai sekte, yang sebelumnya merasa cukup unggul, mulai merenungkan hal ini. Jika Han Fang seperti ini, seperti apa penampilan mereka di hadapan Yang Chen, yang merupakan setengah langkah dari alam bela diri Yuan? Apakah mereka benar-benar akan jauh lebih kuat daripada Han Fang? Bab 438, Penilaian Sebenarnya. Baru sekarang mereka ingat bahwa ketika Yang Chen berada di puncak alam bela diri roh, ia telah melewati ujian tangga surgawi. Karena ia berhasil melewati tangga surgawi dalam waktu yang sangat singkat di puncak alam bela diri roh, itu berarti kekuatannya tidak dapat lagi diukur dalam lingkup alam bela diri roh. Kala itu, tidak sulit bagi Yang Chen untuk menghadapi lawan yang berada di lapis pertama alam bela diri asal, apalagi kini ia telah meningkatkan lagi kultivasi bela dirinya, mencapai alam bela diri asal setengah langkah. Seperti yang diketahui semua orang, meskipun kesenjangan antara alam bela diri asal setengah langkah dan alam bela diri asal masih signifikan, perlu untuk memiliki kemampuan alam bela diri asal yang sebenarnya. Bagi para jenius iblis itu, perbedaan antara setengah langkah dan satu langkah ini hampir tidak ada. Rupanya, Yang Chen termasuk dalam kategori setan itu. Adapun Han Fang, dialah yang kurang penglihatan dan memprovokasi eksistensi iblis Yang Chen. Sekarang, Han Fang hanya berhasil lolos dari kesulitan tadi dengan bantuan perisainya. Dia merasa sulit membayangkan seperti apa substansi petir Yang Chen itu. Bukannya dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Faktanya, ketika dia bertarung melawan Yang Chen di puncak alam bela diri roh, dia sangat menyadari gaya serangan petir Yang Chen dan tidak berpikir bahwa serangan petir Yang Chen akan menjadi ancaman baginya saat itu. Namun, setelah Yang Chen naik ke alam bela diri asal setengah langkah,
ancaman gaya Thunder Rush tumbuh ke tingkat yang menakutkan, seperti semut yang naik ke gajah. Hanya dengan satu serangan biasa, dia hampir tidak bisa menahannya. Yang Chen, aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Han Fang berteriak ngeri. Pada titik ini, dia jelas menyadari bahwa dia jelas bukan lawan Yang Chen. Sama sekali tidak mungkin. Adapun hal-hal yang awalnya diandalkannya, mereka semua telah melarikan diri atau menonton pertarungan. Tak satu pun dari mereka yang maju untuk membantunya. Han Fang menyerah untuk menjaga harga dirinya dan langsung mengakui kekalahan. Namun, dapatkah mengakui kekalahan menyelesaikan masalah? Ekspresi Yang Chen dingin, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap penyerahan diri Han Fang dan niat untuk bunuh diri. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara. Sepertinya sebagian besar dari mereka yang lulus penilaian sudah berkumpul sekarang. Kalian semua termasuk dalam kelompok yang sangat baik, dan kalian seharusnya merasa beruntung. Suara tetua itu sama dengan suara raksasa hijau saat penilaian. Tiba-tiba terdengar, menyebabkan Yang Chen menghentikan niat membunuhnya terhadap Han Fang. Tidak ada pilihan lain, lagi pula, penilaian Kaisar Tiandu lebih penting. Sekarang setelah suara itu terdengar, tidak ada yang akan mengabaikannya. Melihat Yang Chen berhenti, Han Fang tidak berani ragu dan bergegas kembali ke kelompok murid Sekte Changhai, berkeringat deras dan tampak sangat kalah. Saat ini, dia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Dia hanya ingin rekan-rekan muridnya bertindak sebagai kedok sehingga Yang Chen tidak bisa melihatnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Yang Chen sudah kehilangan minat padanya. Di mata Yang Chen, Han Fang tidak layak disebut. Apa yang harus dia pertimbangkan sekarang adalah penilaian Kaisar Tiandu. Kelompok yang luar biasa, Yang Chen dengan tajam menangkap kalimat yang menggugah pikiran dalam kata-kata tetua itu. Kelompok yang luar biasa, tampaknya mereka yang memiliki hasil berbeda dalam penilaian raksasa hijau akan ditempatkan pada kelompok berbeda. Mungkin karena itulah suara tua itu berkata, makin menonjol hasilnya, makin banyak pula manfaat yang didapat. Setidaknya dari pemahamannya, semua orang di ruang rahasia ini memiliki hasil minimal B grade, tidak ada yang di bawah itu. Dengan kata lain, A grade dan B grade ditempatkan pada kelompok yang sama, sedangkan C grade dan D grade ditempatkan pada kelompok lain. Jadi, ada perbedaan yang jelas. Yang Chen tidak tahu warisan macam apa yang dimiliki Kaisar Tiandu, yang dengan jelas membagi bakat menjadi dua tingkatan. Dia dan Jiang Kaiying saling berpandangan, keduanya tak bisa berkata apa-apa. Kemudian suara tua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jumlah kalian ada 148 orang. Nanti, saya akan menarik 10 orang setiap kali dari antara kalian, untuk berpartisipasi dalam penilaian yang telah saya rancang khusus untuk kalian. Hehe, penilaian ini dibagi menjadi 10 tingkatan. Kaisar Tiandu melanjutkan, 10 tingkat ini didasarkan pada kultivasi seni bela diri kalian saat ini. Dalam arti tertentu, tingkat kesulitannya seharusnya jauh lebih tinggi daripada menara percobaan yang disiapkan oleh keluarga kerajaan. Jadi, secara sederhana, hampir mustahil untuk menembus ke tingkat ke-10. Namun, jangan heran, saya tidak berharap ada di antara kalian yang mampu mencapai tingkat ke-10. Yang Chen diam-diam merenung, penasaran dengan arti dari 10 tingkat yang disebutkan oleh Kaisar Tiandu. Asalkan kamu bisa melewati level kelima, kamu bisa masuk ke lantai 2. Banyak harta dan warisanku yang ada di sana. Hehe, jadi, untuk masuk ke level kelima, keberuntungan dan kekuatan adalah dua faktornya. Cukup sederhana. Apa arti keberuntungan? Jika Kaisar Tiandu tidak memilihmu untuk berpartisipasi dalam penilaian, maka kamu tidak memiliki kesempatan untuk memasuki lantai kedua sama sekali, tidak peduli seberapa kuat kamu. Mengenai kekuatan, kelima level ini tidak semudah yang Anda bayangkan. Tidakkah kamu mendengar Kaisar Tiandu mengatakan bahwa kesulitan 10 tingkat ini bahkan lebih tinggi dari menara percobaan keluarga kerajaan? Tidak diketahui orang lain, tetapi Yang Chen sangat menyadari bahwa menara ujian kerajaan telah berdiri di seluruh wilayah Gunung Utara begitu lama, dan hanya sedikit orang yang pernah mencapai tingkatan teratas dari setiap tingkatan. Bagaimana mungkin mereka bisa melewati tingkatan ke-10 yang bahkan lebih sulit? Ada lebih dari satu kesempatan. Jika kali ini kamu tidak lolos, kamu harus menunggu sampai aku mengundi namamu lain kali. Namun, itu tergantung pada keberuntunganmu.
Tidak ada yang tahu kapan namamu akan diundi lagi. Hehe, anak-anak kecil, teruslah bekerja keras. Kaisar senior, hadiah apa yang akan diberikan jika berhasil melewati 10 level? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika kita memasuki lantai 2, bisakah kita terus berpartisipasi dalam penilaian? Mendengar ini, kekuatan jiwa surgawi Kaisar Tiandu tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan tetapi hanya berkata, selama kamu dapat menerobos ke lantai 2, kamu tidak perlu aku untuk menarik namamu. Kamu dapat menantang penilaian 10 tingkat yang telah aku siapkan untukmu kapan saja. Adapun hadiah apa yang akan diberikan jika melewati semua 10 tingkat? Hehe, itu rahasia. Bab 439, 10 Tantangan Keputusasaan. Baiklah, cukup basa-basinya. Sekarang saya akan menggambar 10 dari kalian. Oh, saya lupa menyebutkan bahwa saya telah memberi 10 tantangan ini sebuah nama, 10 Tantangan Keputusasaan. Menjelang akhir, suara Kaisar Tiandu tiba-tiba menjadi suram, mengirimkan getaran ke seluruh tubuh semua orang, membuat mereka penasaran tentang apa sebenarnya tantangan keputusasaan ini. Namun, Kaisar Tiandu melakukan apa yang dikatakannya. Saat ia mengaku telah menarik 10 orang, sesaat kemudian, 10 kilatan cahaya berkelap-kelip di ruang rahasia. Segera setelah itu, 10 jenius seni bela diri menghilang di dalam ruang rahasia dan menghilang tanpa jejak. Semua orang dapat dengan mudah menebak bahwa ke-10 jenius seni bela diri ini telah memasuki apa yang disebut tantangan 10 keputusasaan. Hal ini membuat Yang Chen penasaran saat dia mengamati dengan saksama ruang rahasia tanpa pintu keluar yang terlihat, mengagumi metode ajaib Kaisar Tiandu. Tentu saja, dia percaya bahwa itu bukan hanya pekerjaan Kaisar Tiandu saja, pasti ada larangan Yu Ban yang terlibat. Sepertinya ke-10 orang ini telah memasuki 10 tantangan keputusasaan yang disebutkan oleh Kaisar Agung. Aku penasaran seperti apa sebenarnya 10 tantangan keputusasaan ini. Menurutku semakin mengesankan namanya, semakin biasa saja namanya. Sebagian orang sangat penasaran dengan 10 tantangan keputusasaan, sedangkan sebagian orang yang mengaku jenius luar biasa menganggap bahwa 10 tantangan keputusasaan ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Hanya Yang Chen, setelah melihat 10 orang itu menghilang, dengan cermat mengamati beberapa orang yang awalnya tidak dipindai dengan kekuatan jiwa sucinya. Adapun orang-orang ini, Yang Chen menanggapi mereka dengan sangat serius. Meskipun kekuatan jiwa surgawinya tidak kuat, dengan bantuan suku manusia ikan, mendeteksi para jenius dan orang-orang kuat di alam bela diri asal tingkat 3 dan 4 seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, orang-orang ini, seperti Huang Cheng dan Jiang Kaiying, kosong ketika dipindai oleh kekuatan jiwa surgawinya, yang membuatnya merasa bingung. Yang Chen melirik beberapa orang ini dan menemukan bahwa usia mereka mirip dengan Huang Cheng dan Jiang Kaiying. Kultivasi seni bela diri mereka sulit dipahami, sehingga sulit untuk menentukan identitas mereka. Yang Chen tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Nona Jiang, Anda pasti memperhatikan orang-orang di sana, kan?" Sembari berbicara, Yang Chen menggunakan transmisi suara untuk menggambarkan penampilan beberapa orang yang diperhatikannya. Jiang Kaiying menatap orang-orang yang disebutkan Yang Chen tanpa menunjukkan emosi apapun, jelas memahami siapa yang dimaksud Yang Chen. Dia berkata perlahan, "Apakah kamu sangat ingin tahu tentang mereka?" "Tentu saja, itu palsu jika aku tidak penasaran." Yang Chen berkata sambil tersenyum pahit, orang-orang ini memiliki kultivasi seni bela diri yang mengerikan. Dia telah menggunakan kekuatan jiwa surgawi suku manusia ikan untuk mendeteksi kultivasi seni bela diri orang-orang ini, tetapi lebih mudah untuk bertanya kepada Jiang Kaiying apakah dia tahu. Tidak perlu mengganggu suku manusia ikan jika dia bisa memberikan jawabannya. Saya juga tidak mengenali semua orang ini. Para jenius dan master teratas di alam bela diri asal sebagian besar berasal dari berbagai kekuatan di daerah. Karena orang-orang ini memiliki aura yang kuat dan bukan dari wilayah bintang matahari atau daerah Luoyun, mereka pastilah para jenius yang dikirim oleh kekuatan daerah lain, kata Jiang Kaiying. Kemudian, dengan ekspresi dingin, Jiang Kaiying menunjuk seorang pria paruh baya berjubah hitam.
Pria ini tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia menyampaikan suaranya, kamu harus berhati-hati terhadap orang ini. Kultivasi seni bela dirinya sama dengan milikku, keduanya berada di alam bela diri asal tingkat ke-6. Meskipun kamu sangat kuat, kultivasimu masih jauh di belakangnya. Jadi, ketika kamu melihatnya, kamu harus berhati-hati. Yang Chen terkejut mendengar kata-kata Jiang Kaiying, siapa dia? Dia adalah seorang jenius dari Sekte Naga Hitam. Karena guru keluargamu mengenal guru keluargaku, itu berarti visimu tidak terbatas pada daerah pegunungan utara. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang Sekte Naga Hitam, jawab Jiang Kaiying. Ekspresi Yang Chen berubah serius dan menjadi serius. Sekte Naga Hitam, sebenarnya kekuatan ini. Dia tentu saja sangat jelas tentang Sekte Naga Hitam. Mereka adalah salah satu dari banyak sekte tertinggi di bawah dinasti Angin Besar. Apa itu sekte tertinggi? Mereka adalah sekte-sekte teratas dalam seluruh dinasti Angin Besar. Meskipun mereka bukan kekuatan yang paling unggul, di ranah sekte, sekte tertinggi ini adalah eksistensi yang paling transenden. Orang bisa mengatakan bahwa satu daerah bahkan mungkin tidak memiliki satu sekte tertinggi. Seperti Sekte Yuanshan, tidak ada apa-apanya di hadapan sekte tertinggi. Bahkan kota utama di wilayah mereka harus melihat wajah sekte tertinggi, karena ada beberapa sekte tertinggi yang bahkan keluarga kerajaan harus hadapi. Meskipun Sekte Naga Hitam tidak begitu besar kekuatannya, namun masih dapat dianggap sebagai kekuatan super yang cukup dekat dengan daerah pegunungan utara. Tanpa diduga, Sekte Naga Hitam juga menginginkan harta karun 1000 tahun dan mengirim orang ke sini. Jiang Kaiying melanjutkan, namanya Yu Feilong. Meskipun dia bukan seorang jenius papan atas dari Sekte Naga Hitam, dia tetap dianggap sebagai seorang jenius yang luar biasa. Sebaiknya jangan memprovokasi dia jika Anda bisa menghindarinya. Yang Chen diam-diam memperhatikannya. Tentu saja, dia tidak akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika Sekte Naga Hitam tidak menargetkannya, mengapa dia harus repot-repot dengan mereka? Dengan demikian, Yang Chen mempelajari banyak informasi dari kata-kata Jiang Kaiying. Seiring berjalannya waktu, tidak lama kemudian, sebuah suara muncul. Saat berikutnya, 10 jenius asli yang telah ditarik keluar tiba-tiba muncul kembali, satu per satu. Kemudian, suara Kaisar Tiandu terdengar. Yu Kuang, lantai 2. Hai Fei, lantai pertama. Lantai 2. Tidak diketahui bagaimana Kaisar Tiandu mengetahui nama-nama para jenius ini. Ketika ia mengembalikan mereka satu persatu, ia mengumumkan prestasi mereka sambil mengejek mereka, kalian semua masuk dengan semangat, mengapa kalian menyerah sekarang? Oh benar, mereka yang tidak mengikuti tantangan sebelumnya dan berbisik di belakangku bahwa 10 tantangan keputusasaan terdengar bagus tetapi tidak sulit, apakah kalian pikir aku tidak bisa mendengar kalian? Baiklah, aku akan menggambar kalian terakhir. Si jenius yang tadi menyombongkan diri, ekspresinya berubah saat mendengar perkataan Kaisar Tiandu, bahkan tidak tahu bagaimana harus menangis. Kaisar Tiandu tidak menunjukkan belas kasihan, dan setelah jeda sebentar, dia berkata langsung, baiklah, karena ke-10 orang ini gagal dalam tantangan, mari kita buat kelompok lain. Setelah itu, 10 orang lainnya menghilang di tempat. Yang Chen tersenyum pahit karena keberuntungannya tampaknya tidak begitu baik. Dia tidak pernah diundi 2 kali berturut-turut. Di sisi lain, keberuntungan Jiang Kaiying lebih baik. Ia diundi di babak kedua, menghilang begitu saja, dan masuk ke penilaian. Pada saat yang sama, para penantang yang gagal dan telah tersingkir sebelumnya menjadi pusat perhatian. Seberapa sulitkah sebenarnya 10 tantangan keputusasaan? Kalian semua sudah masuk dan mengalaminya, ceritakan pada kami. Salah satu jenius yang tersingkir sudah putus asa, dan setelah mendengar seseorang bertanya, dia berteriak, omong kosong. Jika tingkat kesulitannya rendah, apakah menurutmu aku hanya akan lulus level kedua sebelum gagal? Bab 440, tingkatan berbeda. Dari 10 penantang, beberapa melaporkan situasi tersebut kepada pasukan masing-masing. Adapun Yang Chen, dia menyipitkan matanya dan melepaskan kekuatan jiwa surgawinya untuk menguping, hanya untuk menemukan bahwa kekuatan itu telah membentuk formasi kedap suara, menghalangi kekuatan jiwanya di luar. Dia tidak bisa menahan tawa diam-diam, dan dengan cepat memerintahkan para nelayan tua dari suku nelayan untuk menguping untuknya. Jiwanya mungkin tidak mampu mengatasinya,
tetapi itu tidak berarti suku manusia ikan tidak bisa. Sekitar secangkir teh kemudian, suku manusia ikan membawa kembali berita yang mereka dengar secara diam-diam. "Tuan muda, ini semua yang kami dengar," kata manusia ikan kepada Yang Chen melalui transmisi suara di dalam ruang sungai 8 ekstremitas yang mengalir. Yang Chen mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, merenung dalam hatinya, 10 tantangan keputusasaan ini cukup menarik. Para jenius di sini mungkin tidak semuanya iblis, tetapi mereka semua adalah tokoh yang relatif menonjol di negara masing-masing. Sungguh mengejutkan bahwa bahkan 2 tantangan pertama pun sulit bagi mereka. 10 tantangan keputusasaan, totalnya 10 tantangan, sulit dibayangkan betapa sulitnya. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, tantangan keputusasaan pertama dan kedua benar-benar berbeda dari menara ujian, seolah-olah dipersiapkan khusus oleh Kaisar Tiandu untuk para jenius ini. Saat Yang Chen menganalisis situasi, suara Kaisar Tiandu tiba-tiba terdengar, "Oh, gadis bernama Jiang Kaiying ini tidak buruk. Dia telah melewati level keempat dan mencapai level kelima." Semua orang terkejut ketika mereka mendengar bahwa Jiang Kaiying benar-benar berhasil mencapai tingkat keempat. Yang Chen juga mengangkat alisnya. Tampaknya Jiang Kaiying memang sangat berbakat, dengan kekuatan yang jauh melampaui rekan-rekannya. Dalam penilaian Kaisar Tiandu ini, ia telah mencapai hasil yang sangat baik dan langsung melewati level keempat, menuju ke level kelima. Jika Jiang Kaiying dapat menembus level kelima sekaligus, itu berarti ia dapat langsung memasuki lantai kedua dan menjadi orang pertama yang memperoleh harta karun dan warisan kaisar. Prioritas seperti itu adalah apa yang diimpikan setiap orang, dan itu juga salah satu alasan mengapa banyak orang merasa cemas. Namun tak lama kemudian, semua orang menjadi tenang. Karena Jiang Kaiying tidak berhasil, Kaisar Tiandu mendecak lidahnya, sayang sekali, gadis itu gagal dalam usahanya di tingkat kelima. Hal ini membuat ekspresi semua orang menjadi lebih cerah, untungnya, Jiang Kaiying tidak berhasil menembus level kelima. Kalau tidak, jika dia berhasil melewati level kelima terlebih dahulu, dia pasti akan menjadi orang pertama yang mendapatkan harta karun itu. Jelas, semua orang mengira bahwa orang pertama yang berhasil menembus level kelima adalah mereka sendiri. Setelah pembicaraan pribadi Kaisar Tiandu berakhir, cahaya mulai bersinar. Segera setelah itu, 10 orang jenius yang telah dibawa pergi oleh Kaisar Tiandu dibawa kembali pada saat yang sama. Jiang Kaiying ada di antara mereka. Setelah itu, Kaisar Tiandu mengumumkan skor ke-10 orang tersebut. Huang Hong, tingkat kedua. Luo Jin, tingkat kedua. Jiang Kaiying, kau melakukannya dengan cukup baik, gadis kecil. Level keempat, hampir saja melewati level kelima. Sayang sekali, aku akan sangat memperhatikanmu lain kali, dan aku harap kau akan belajar dari ini dan melewati level kelima lain kali. Setelah itu, Kaisar Tiandu mengumumkan hasil dari 7 orang yang tersisa, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terlalu berbeda, mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kedua, hanya beberapa yang sedikit lebih baik di tingkat ketiga. Sangat sedikit yang bisa mencapai tingkat keempat sekaligus seperti Jiang Kaiying. Meskipun percobaan pertama mungkin bukan hasil akhir, jelaslah bahwa para jenius yang hanya berhasil melewati 1 atau 2 tingkat tidak mempunyai harapan untuk mencapai tingkat kelima. Hal ini membuat banyak jenius merasa terkejut. Jika level kelima saja sudah sesulit itu, bagaimana dengan 10 level berikutnya? Dalam waktu singkat, Kaisar Tiandu menggambar 10 orang lainnya. Akan tetapi, Yang Chen merasa frustrasi karena dia tidak termasuk di antara 10 orang itu. Sepertinya keberuntunganku sangat buruk, sedangkan keberuntungan Han Fang bagus, karena diundi di ronde ketiga. Yang Chen mengangkat bahu. Kemudian, dia melirik Jiang Kaiying, yang sedang duduk dengan ekspresi cemberut, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Jiang, kemenangan dan kekalahan adalah kejadian umum dalam kehidupan seorang pejuang. Jangan dimasukkan ke hati. Dengan pengalamanmu melewati level keempat, tidak akan sulit untuk menembus level kelima di masa mendatang. Apa yang kau tahu? Begitu aku memasuki level kelima, aku langsung terbunuh. Itu terlalu sulit." Jiang Kaiying mengerutkan kening. "Jika aku bisa menahan serangan ronde pertama, mungkin masih ada peluang untuk menang, tetapi kesulitannya terletak pada apakah aku bisa menahan serangan ronde pertama ini." Jiang Kaiying menghela napas ringan. Kekuatannya memang bagus, dan jarum pelangi cukup kuat,
tetapi masalahnya adalah perlindungan dan pertahanannya jauh dari cukup. Yang Chen juga tahu di mana letak kelemahan Jiang Kaiying. Saat berhadapan dengan orang lain, melindungi dan membela diri sendiri sangatlah penting. Jika seseorang tidak memperhatikan hal-hal ini, hal itu akan berujung pada tragedi seperti yang dialami Jiang Kaiying. Hal ini mengangkat alis Yang Chen, dan dia berkata, "Nona Jiang, saya akan memberi Anda sesuatu." Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan jimat pelindung bumi dan tersenyum tipis, "Nona Jiang, ambillah ini." "Apa ini?" Jiang Kaiying tercengang. Yang Chen berkata dengan lembut, "Ini adalah jimat pelindung bumi. Saat diaktifkan, jimat ini dapat menciptakan pertahanan yang kuat di permukaan tubuhmu. Semakin tinggi kultivasi bela dirimu, semakin kuat jimat ini. Di tanganmu, jimat ini akan sangat efektif dan dapat membantumu." Hal ini membuat Jiang Kaiying mengerutkan kening. Jimat pelindung bumi. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang jimat semacam ini. Seharusnya itu bukan jimat biasa yang dijual di pasaran. Melihat seberapa baik pengetahuanmu tentang jimat ini, Yang Chen, apakah itu sesuatu yang kamu buat sendiri? Yang Chen hanya tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya menyerahkan jimat pelindung bumi kepada Jiang Kaiying dan berhenti berbicara. Jiang Kaiying menatap Yang Chen dengan saksama karena penasaran, sambil menjepit jimat pelindung bumi di tangannya. Dia dengan senang hati menerima jimat itu, berpikir bahwa Yang Chen memiliki mata yang jeli, tahu hanya dengan melihatnya bahwa dia membutuhkan bantuan untuk pertahanannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan hanya dalam waktu singkat, 10 orang yang terpilih pada putaran ketiga kembali dari Ten Despair Challenge. Wang Li, tingkat kedua. Yun Tong, tingkat ketiga. Han Fang, tingkat kedua. Han Fang agak enggan menerima hasil ini. Sebelum pergi, ia bermimpi untuk berani menembus level kelima, lalu menjadi orang pertama yang menerima harta karun kaisar dan warisan. Namun, baru setelah ia menghadapi tantangan 10 keputusasaan, ia menyadari betapa salahnya ia. Setelah nyaris berhasil melewati level kedua, dia benar-benar kalah di level ketiga, tanpa ada ruang untuk perlawanan. Mungkinkah dia, Han Fang, benar-benar ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan dengan harta karun kaisar?